Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nisa dengan NIM 2019-111-2006 dan teman saya Aji Noto Negoro dengan NIM 2019-111-2028. Di sini kami akan membahas tentang teori antrian. Pastinya jika mendengar antrian, kita sudah tidak asing lagi ya. Kita sering melakukan proses antrian ini, entah antri di kasir, loket, ataupun yang lainnya. Nah, ini sejarahnya tentang antrian. Teori tentang antrian ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, yaitu seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelponnya secepatnya, sehingga para penelpon harus antri menunggu giliran yang cukup lama. Persoalan aslinya, Erlang hanya memperlakukan perhitungan keterlambatan dari seorang operator. Kemudian pada tahun 1917, penelitian dilanjutkan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Selanjutnya adalah pengertian antrian. Teori antrian merupakan studi matematika dari suatu kejadian garis tunggu, yakni suatu garis dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem pelayanan yang ada. Proses antrian juga merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu mendapatkan pelayanan sampai akhirnya mendapatkan pelayanan dan keluar dari fasilitas tersebut. Nah, tujuan penggunaan teori antrian adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Selanjutnya terdapat komponen dasar proses antrian. Yang pertama ada kedatangan. Kedatangan ini atau bisa disebut dengan proses input. Setiap masalah antrian pasti melibatkan kedatangan. Misalnya, yang dimaksud input di sini adalah orang, mobil, panggilan telepon untuk yang dilayani, dan lain-lain. Proses input meliputi sumber kedatangan atau bisa dinamakan calling population dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Selanjutnya ada mekanisme pelayanan. Nah, mekanisme pelayanan terdiri dari satu atau lebih pelayanan dan satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Contohnya, jalan tol dapat memiliki beberapa pintu tol. Mekanisme pelayanan dapat hanya terdiri dari satu pelayanan dalam satu fasilitas pelayanan yang ditemui pada loket seperti pada penjualan tiket di gedung bioskop. Yang ketiga terdapat antrian. Nah, inti dari analisa antrian adalah antrian itu sendiri, yaitu timbulnya antrian tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanannya. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas disiplin antrian. Apa sih disiplin antrian itu? Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Nah, terdapat 4 cara melayani pengantri itu sendiri ya, yaitu ada first come first served atau first in first out. Artinya lebih dulu datang atau sampai lebih dulu dilayani. Misalnya, antrian pada loket pembelian tiket bioskop atau kasir atau yang lainnya. Pastinya yang datang lebih dahulu akan dilayani. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu last come first served atau last in first out. Artinya, yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Nah, ini contohnya dalam elevator untuk lantai yang sama, atau misalnya dalam pergudangan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ada service in random order, yang artinya
Panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Jadi intinya secara random gitu ya, tidak bergantung dengan apapun. Kemudian priority service. Artinya, prioritas pelayanan diberikan kepada pelayanan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Kejadian seperti ini memungkinkan disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, orang dalam keadaan penyakit lebih berat dibandingkan dengan orang lain dalam suatu praktek dokter, ataupun mempunyai tiket VIP dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Struktur dasar proses antrian. Dalam struktur dasar proses antrian itu terdapat 4 model struktur antrian. Yang dimana yang pertama adalah single channel atau single channel single phase. Dalam single channel ini berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Artinya single phase ini hanya ada satu pelayanan. Contoh dari single phase ini adalah seperti antrian pembelian tiket bioskop. Berikut ini adalah gambarnya, di mana individu ini merupakan suatu pelanggan yang ingin membeli tiket bioskop. Pada saat masuk input, maka di dalamnya terdapat proses antrian. Dan setelah terdapat antrian pasti akan dilayani oleh petugas fasilitas, dan akhirnya atau outputnya individu yang telah dilayani. Yang kedua, single channel multiplace. Pada single channel multiplace ini ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam phase. Sebagai contoh, pencucian mobil. Kita tahu sendiri dalam pencucian mobil itu sumber populasi adalah mobil, di mana mobil akan melakukan suatu proses input dan mobil akan mengalami proses antrian, kemudian fasilitas pelayanan, antrian lagi, dan fasilitas pelayanan, dan akhirnya outputnya adalah mobil berhasil dicuci. Yang ketiga, multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase ini berarti terjadi kapan saja, di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model ini adalah antrian pada teller sebuah bank, di mana proses input ini merupakan suatu pelanggan atau kita tahu adalah seorang nasabah. Dan pada saat masuk akan terjadi proses antrian, kemudian di dalamnya ada fasilitas pelayanan, dan fasilitas pelayanan tersebut berbeda-beda karena bercabang, dan hasil outputnya yaitu pelanggan akhirnya bisa dilayani. Kemudian yang keempat, multi-channel multiphase. Pada multi-channel multiphase, sistem ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana sistem ini memiliki antrian dan pelayanan yang ganda. Secara umumnya pada gambar ini bahwa ada proses input, yaitu sumber populasi, atau dengan kata lain adalah seorang yang ingin dilayani, atau dengan kata lain pelanggan masuk dan terjadi proses antrian. Kemudian antrian tersebut akan dipecah menjadi 2 untuk meminimalkan terjadi antrian yang berkepanjangan, sehingga dari proses fasilitas pelayanan, antrian, dan fasilitas pelayanan kemudian akhirnya keluar. Pada sistem multi-channel multiphase memiliki bentuk antrian dan pelayanan yang ganda. Sebagai contoh, proses registrasi pada mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran.
setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.